Jadi pengakuan terhadap eh, proyek IKN itu mangkrak itu datang dari kelompok yang merancangnya. Andrinov Chaniago menyampaikan itu secara terbuka. IKN dimaksudkan sebagai scientific basic dengan memberi janji bahwa kota ramah lingkungan. Tapi fakta tidak. Hancur-hancuran di sana. Dan itu diprotes oleh Greenpeace, oleh kelompok-kelompok LSM internasional. Jadi begini, saudaraku, ngotot untuk membela Jokowi dalam pendekatan hubungan emosional, politik, saya apresiasi. Kesetiaan itu bagus. Tetapi juga harus melihat realitas yang ada. Banyak orang hari ini susah, miskin, dan ancaman kelas menengah yang semakin turun. Tetapi kalau Jokowi menggunakan hak uang rakyat APBN itu, maka semua itu harus dilakukan secara transparan. Siapa yang tidak suka satu proyek rancangan ibu kota yang bagus? Semua orang yang berakal sehat setuju. Tetapi dalam metode pendekatan pelaksanaan proyek ini banyak menimbulkan dugaan-dugaan. Jadi sudah masuk pada satu kesimpulan untuk menghentikan semua perdebatan Bung Silvan, yang tadi saya usulkan, masuk aja ke jalur hukum setelah nanti BPK itu mengaudit. Sehingga di mana nanti dilihat apakah ini benar-benar dijalankan secara transparan, secara sesuai aturan atau tidak. Yang kedua, saya nggak pernah bilang tadi JSS mangkrak, enggak. Hambalang. Saya mengatakan jembatan Selat Sunda dalam logika semua orang itu adalah proyek yang bagus, memperkuat persatuan nasional. Karena mobilisasi Jawa Sumatera itu sangat penting. Proposal SB yang sangat luar biasa ini dibuang ke tempat sampah oleh Jokowi. Sehingga Anda mesti bertanya, siapa penentu IKN ini jalan atau tidak? Menurut saya, Pak Jokowi harus bikin baik sama Pak SB. Karena itu sangat menyakiti. Pak SB tidak meninggalkan beban utang. Pak Susilo Bambang tidak meninggalkan gejolak ekonomi dan politik dengan berharap Pulau Jawa dan Sumatera dalam proyek JSS bisa dilanjutkan selama 10 tahun. Tidak ditengok oleh Pak Jokowi. Artinya apa? Kalau perbuatan kekuasaan Jokowi melecehkan SBY, bisa saja cara yang sama digunakan oleh Prabowo untuk mengatakan ini ambisi pribadi Anda. Ini tidak penting untuk rakyat. Rakyat butuh makan. Maka terlihat di sana Prabowo masih lebih penting berbicara gizi, perhatian untuk makan gratis bagi rakyat ketimbang bicara soal IKN. Kembalikan saja Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Dia menjadi ikon Indonesia. Jangan dengan pemindahan ibu kota untuk menutupi kekacauan kebijakan lainnya. Jadi saya hormati Bang Silver. Saya tidak berada pada posisi Rocky Gerung berhadapan dengan Anda. Saya mau sarankan seluruh publik Indonesia memberi apresiasi, hormat kepada Bang Silver. Kembali lagi kepada Pak Jokowi. Saran saya berbuat baik kepada mantan Presiden SBY, mantan Presiden Yusuf Kala. Karena dua tokoh ini berpotensi menjadi penasihat Prabowo di masa depan dengan mengatakan proyek-proyek kami juga dimangkrakan. Berarti Anda juga bisa dimangkrakan. Itu bisa menjadi pertimbangan politis. Boleh lagi Bang Karni? Atau boleh? Pendek ya. Terima kasih suatu kritikan yang solutif nih. Ya kan, jadi Pak Jokowi harus bertemu dengan Pak SBY. Kemarin udah Bang. Dan mereka kayaknya saling jatuh cinta seperti Pak Jokowi ke Pak SBY juga. Kemarin udah bertemu, ya kan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dengan Pak SBY. Oh, iya. Itu saya tahu. Ya. Karena Pak SBY mau ke luar negeri. Oke, benar. Yang saya tangkap gosip di kalangan elit, ada pesan Pak SBY, Pak Jokowi, ya, tolong bantu muluskan pelantikan Prabowo. Ya. Ingat itu pertemuan segitiga ya. Jadi nggak usah ke situ. Mau saya ketemu bujuk Pak, saya minta maaf 10 tahun saya nggak bisa buat hambalang yang Bapak pernah rintis. Saya juga tidak bisa menjalankan proyek untuk menghubungkan Sumatera dan Jawa. Iya kan? Proyek yang dinantikan oleh publik. Oke, Bang. Jadi kalau mengenai akan memuluskan pelantikan Pak Prabowo sebagai rakyat nih, dan juga pengamat kecil-kecilan,
saya yakinkan 99% pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini akan berjalan mulus dan baik. Nah itu. Terus masalah yang abang bilang kelas menengah, penurunan kelas menengah, kita akui bang, karena itu kan kemungkinan kan dari dampak COVID lalu ya. Tapi abang harus ingat juga bahwa di zaman Pak Jokowi ini pertumbuhan ekonomi kita itu ada 5% gitu dan nggak minus gitu loh ya. Dan kemarin masalah utang juga kan kita tahu utang itu paling banyak itu 2.000 triliun itu sewaktu kita COVID. Dan waktu COVID itu 2021 apa 2020 pertumbuhan ekonomi kita itu minus 2,8% bang ya. Jadi saat ini APBN kita terukur sustainable dan pertumbuhan ekonomi kita bagus ya kan di antara negara-negara Asia lainnya bahkan negara-negara G20 gitu loh. Yang kedua inflasi kita juga turun bang di angka di bawah 2%. Terus kemiskinan absolut kita juga turun dan juga terbukanya lowongan pekerja kita kalau nggak salah 1,5 juta lah di tahun 2023 kemarin ya. Jadi kalau menurut saya untuk perekonomian kita sampai saat ini sih masih baik-baik saja kecuali besok dolar naik sampai 25.000 atau 30.000. Ya, saya juga khawatir gitu loh bang. Nah mengenai IKN bang, ya kan saya bilang tadi, gini saya nih orang penerbangan ya bang, saya operate pesawat terbang ya kan. Kalau kami menerbangkan satu pesawat umpamanya dari Medan ke Nias bang, kami 3 bulan itu bleeding. Karena demand-nya nggak ada gitu loh. Tapi setelah itu dengan terbukanya daerah itu ya kan, dengan banyaknya akhirnya bertumbuhlah transaksi ekonomi di situ, termasuk pariwisata. Jadi orang-orang wisatawan luar itu yang tadinya dia mau surfing di Nias karena ada ombak yang bagus, sekarang itu bisa bang, dia bisa bawa alat surfingnya itu di pesawat. Ya. Dan inilah memang infrastruktur itu kita lihat nanti pertumbuhan ekonominya nggak bisa langsung saat ini, paling nggak berapa tahun ke depan. Ya. Makanya saya bilang tadi, abang, kita membangun ini bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, tapi ada pemerataan, ada keadilan untuk seluruh bangsa Indonesia, termasuk saudara-saudara kita di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua. Ya jangan juga dong perputaran uang sekitar hampir 55% atau berapa ya, itu hanya di Jawa gitu loh. Ya kan? Kita-kita yang di daerah terbelakang ini bang, ya kan? Ya saya bagaimana saya bersekolah itu setengah mati bang, ya kan? Kami harus jalan kaki gitu, melewati sungai. Terus kami mau dari satu ke kota apa untuk berobat aja bang. Jalan itu bergelombang bang. Saya kira penuh udah dengan kubangan. Udah terlalu ya. panjang. Jadi intinya bahwa itu tadi bang, sebenarnya tidak ada bang. Jadi kalau nanti abang besok menemukan bukti-bukti Pak Jokowi itu melakukan korupsi, ada money laundry untuk itu di sana, saya akan ikut dengan Bang Faisal gitu loh. Baik. Di barisan itu. Baik, sekarang, itu abangku.